Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman remeh-temeh semua. Selamat berjumpa kembali. Kali ini memang kita masih dalam sesi pembelajaran agama Islam. Itu juga ada pembelajaran Aika ya. Hari ini kita akan membahas tentang hukum mewarnai serta mencukur jenggot. Karena ternyata topik-topik yang tadi saya sebutkan itu banyak juga di-emailkan oleh beberapa teman atau beberapa pemirsa remeh temeh. Boleh nggak sih Pak kalau kita mewarnai rambut? Boleh nggak sih kalau kita mencukur jenggot? Atau boleh nggak sih kalau kita meniru-niru gaya-gaya Harajuku gitu yang rambutnya warna-warna yang aneh-aneh gitu kan, seperti mengikuti gaya-gaya burung kakak tua. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah dapat rezeki sekali ini dapat berkunjung Ustadz Ahmad Sarif. Beliau adalah salah satu pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang serta memang menguasai bidang ini. Assalamualaikum Ustadz Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Bagaimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini Ustadz, jadi remeh-temeh itu mendapatkan email. Jadi setelah kita membahas tentang pacaran itu boleh atau tidak, sekarang dapat email lagi. Sebenarnya mewarnai rambut itu boleh nggak sih? Gitu. Nah mungkin Ustadz bisa menjelaskan menurut kajian-kajian majelis tarji atau seperti apa kalau misalkan Islam menjawab jika ada pertanyaan, boleh nggak sih rambut itu diwarnai? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ari Azhar serta para kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dari link YouTube Remeh Temeh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih bahwasanya pada hari ini saya bisa hadir dan bersilaturahim lewat akun YouTube ini. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari terkait dengan dua hal yang sangat viral akhir-akhir ini, yaitu tentang bagaimana hukum memelihara atau memotong jenggot dan mewarnai rambut. Ada beberapa hal yang mesti kita samakan dulu persepsinya. Yang pertama, kita harus memahami prinsip dasar bahwasanya Islam, agama yang kita anut ini adalah agama yang sangat menyukai kebersihan dan keindahan. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang komprehensif, agama yang holistik, yang mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Dari hal-hal yang mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Jadi jangankan untuk urusan-urusan politik, ekonomi, budaya, tentang agama, tentang hal-hal yang terkecil sekalipun, agama Islam sudah mengatur. Islam sudah memberikan bimbingan untuk kita bisa menjalani tatanan kehidupan sehari-hari. Baik dari kita tidur, bangun tidur, sampai kita mau tidur itu sendiri, itu agama Islam sudah mengatur. Islam sudah mengatur bagaimana berdoa sebelum tidur, adab-adab tidur, adab-adab makan, adab-adab masuk ke kamar mandi, bahkan mohon maaf agak sedikit vulgar, ya Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara mengatur hubungan antara suami istri, baik dalam tempat-tempat yang sensitif maupun tempat-tempat yang lain. Jadi Islam adalah agama yang komplit, yang lengkap, yang mengatur segala macam kebutuhan hidup manusia. Termasuk di dalamnya tentang hal perhiasan dan pakaian. Islam sudah mengatur ya pakaian untuk laki-laki dan pakaian untuk perempuan, ya. Termasuk juga dengan segala macam perhiasan-perhiasannya. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga contoh-contoh dari Rasulullah, Islam sudah memberikan tuntunan dan aturan-aturannya kepada kita untuk bisa kita terapkan. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam memberikan tuntunan berupa pakaian-pakaian yang tertentu. Itu salah satu motivasi dan tujuannya adalah supaya
sebagai pemberian identitas atas diri seorang muslim maupun muslimah. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan kaum-kaum yang lain, berbeda dengan Yahudi, Nasrani, maupun dengan umat-umat yang lainnya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, oleh karenanya, Islam memberikan aturan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berperilaku, sampai berpakaian saja sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat agama Islam. Oleh karenanya, dalam beberapa keterangan yang lain dalam sabda Rasulullah SAW, kita juga diberikan peringatan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "La tattabi'anna sanana man kana qablahum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum." Sungguh kalian nanti akan digiring mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa? Ya tidak lain adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kamu masuk dalam lubang biawak sebagai tempat perangkap mereka. Ini sebagai bahasa kiasan dari Rasulullah dan memberikan warning kepada kita untuk jangan sampai mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang notabene itu bukan datang dari agama Islam. Termasuk kebiasaan-kebiasaan tata cara berpakaian. Kita memiliki kebiasaan tersendiri, kita memiliki tradisi tersendiri yang sudah diatur dalam agama kita. Sebuah contoh misalkan, Islam dalam hal ini Rasulullah sudah memberikan keterangannya dalam sebuah hadis, bahwa kita sebagai umat muslim hanya memiliki 2 hari raya yang sangat kita agungkan. 2 hari raya itu adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sementara di luar hari itu adalah bukan perayaan datangnya dari Islam. Sehingga yang ada dalam konteks kekinian, terkadang kita sebagai generasi muda Islam seringkali latah, seringkali suka ikut-ikutan dengan tren, dengan mode, dengan apa yang kita temukan saat ini. Ketika datang misalkan perayaan tahun baru Masehi, tahun baruan, maka jelas-jelas itu bukan perayaan datangnya dari Islam. Ya, dalam Islam yang sangat diagungkan adalah bulan Qamariyah atau Hijriyah. Tetapi kita umat Islam lebih bangga merayakan perayaan tahun baru Masehi ketimbang tahun baru Islam. Ini kan salah satu contoh. Nah, termasuk juga dalam hal tata cara berpakaian, ya, membersihkan diri, merapikan diri, ini juga sangat diatur oleh agama Islam. Yang tujuannya tadi alasannya ada 2. Yang pertama, bahwa agama Islam sangat mengatur tentang kebersihan hidup seorang muslim, dan yang kedua, sebagai ciri tertentu, sebagai identitas diri seorang muslim dan muslimah yang tidak boleh sama dengan kaum-kaum yang di luar Islam. Nah, inilah saya rasa 2 prinsip dasar yang harus kita samakan bersama-sama. Kemudian kita masuk esensi persoalan, yaitu tentang bagaimana hukum memotong atau memelihara jenggot. Ya. Kita akan melakukan 2 pendekatan syar'i dan pendekatan urf, ya, pendekatan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalau kita merujuk pada keterangan-keterangan yang dihadirkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya, saya menemukan ada 2 hadis yang bisa kita jadikan hujjah dalam hal ini. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah pernah bersabda, khaliful musyrikin wa waffirul liha wa ahfus syawari. Kata Rasulullah, selisihilah orang-orang musyrik. Maksudnya adalah bedakanlah kita dengan orang-orang musyrik. Dengan cara apa? Wa waffirul liha, ya, wa ahfus syawari, membiarkan janggut dan menipiskan kumis atau memotong kumis. Ini berarti perintah dari Rasulullah supaya kita membedakan orang-orang Yahudi dan Nasrani
dengan cara kita membiarkan janggut dan memotong kumis. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu, mereka banyak yang memotong janggut. Maka sebagai perbedaan antara umat Islam dengan yang bukan Islam, caranya adalah kalau mereka kebiasaannya adalah memotong janggut, maka kita kebalikannya, membiarkan janggut. Ini keterangan yang datang dari Rasulullah. Lalu ada juga hadis yang kedua dari riwayat Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhulliha khaliful majus." Potonglah kumis dan biarkanlah janggut, selisilah orang-orang Majusi. Ini ada dua perintah lagi. Juzzus syawarib, potonglah kumis, wa arkhulliha, biarkanlah janggut, khaliful majus, selisilah orang-orang Majusi. Kalau kita membaca, menelaah hadis ini, ada satu ilat yang harus kita pahami, bahwa kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memotong janggut dan menipiskan kumis. Ilatnya adalah supaya kita membedakan dengan orang-orang musyrikin, berupa orang-orang Majusi yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan maka tadi saya katakan di awal, bahwa dengan kita membiarkan janggut dan memotong kumis atau menipiskan kumis, ini dalam rangka kita menyelisihi, membedakan, tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa inilah umat Islam. Ya, terutama bagi kita yang laki-laki khususnya ya, karena laki-laki adalah salah satu jenis yang Allah ciptakan yang memang sudah ditakdirkan memiliki bulu-bulu tertentu, terutama di wilayah-wilayah sekitar bulu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Imam Muslim pernah meriwayatkan, Rasulullah pernah bersabda, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 yang merupakan fitrah seorang manusia. Di antaranya adalah qassus syarib wa ifa'ul laiha. Di antara fitrah seorang manusia itu adalah memotong kumis dan membiarkan janggut. Nah, inilah 3 dasar ya dari syariat kita, bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membiarkan janggut dan menipiskan kumis. Nah, namun para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita melihat beberapa hadis ini yang bisa kita jadikan hujah, kita juga perlu melihat beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Dari kalangan 4 imam mazhab terbagi menjadi dua pendapat besar. Kalau kita melihat imam mazhab Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan Imam Hambali, beliau mengatakan mencukur janggut itu hukumnya haram. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, ketika seorang laki-laki diberikan janggut, kemudian dia potong, kata beliau hukumnya haram. Dasarnya apa? Hadis yang tadi. Karena ini sudah ada perintahnya dari Rasul untuk janggut itu dibiarkan dan tidak boleh dipotong. Jadi kalau ada laki-laki yang dia sudah memiliki janggut, lalu dipotong, maka hukumnya haram. Kata dua mazhab ini. Berbeda dengan Hanafi dan Hambali. Nah, sebaliknya, Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa memotong janggut itu tidak haram, hanya sebatas makruh saja, belum sampai haram. Karena perintah di sana bukan berarti kita itu haram untuk memotong janggut. Ya, karena apa? Karena ada ilatnya di sana. Kenapa? Kenapa dikatakan hanya makruh saja? Karena ada salah satu hujah juga yang bisa kita jadikan pegangan, di antaranya adalah asar seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar dan seorang ulama tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Beliau membolehkan kita untuk memangkas ketika janggut itu sudah terlalu banyak dan sudah terlalu tebal, sehingga membuat kita agak sedikit tidak ingin untuk membersihkannya. Jadi kalau dengan adanya janggut yang sedemikian panjang, lalu ditambah lagi kalau kita tidak pintar untuk merawatnya, maka kata Abdullah bin Umar dan Hasan al-Basri, silakan dipotong. Nah, para ulama memberikan batasan, sebatas mana kita boleh memotong janggut. Nah, kalau bagi kita yang janggutnya agak sedikit panjang dan tebal, nah kata dua sahabat tadi boleh dipotong sepanjang segenggam tangan. Jadi kalau sampai berapa senti,
Nah, kalau dipotong sebatas segenggam tangan seperti ini, boleh kita perhatikan. Ya. Nah, oleh karenanya, saya cenderung setelah melihat beberapa dasar dari hadis dan hujah dari para sahabat, saya cenderung untuk lebih menguatkan apa yang difatwakan oleh salah satu ormas yang ada di Indonesia, yaitu Ormas Muhammadiyah. Muhammadiyah lewat majelis tarjihnya, setelah majelis tarjih itu menimbang beberapa dalil-dalil yang ada dalam hadis maupun juga pendapat para sahabat ditambah dengan pendapat para ulama mazhab, bahwa memotong janggut itu hukumnya tidak sampai haram. Ya, tidak sampai haram, tetapi hukumnya mubah saja alias boleh. Kenapa? Karena itu tadi, perintah agama itu adalah supaya kita untuk membersihkan diri, ya, membedakan diri dengan orang-orang yang di luar Islam. Kalau misalkan dengan adanya janggut yang kita miliki ini menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin malas untuk membersihkan diri, janggut itu kita biarkan saja tanpa kita urus, tanpa kita rapikan, maka tentu saja ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, kebalikannya, ketika kita misalkan memotong sedikit, kemudian kita merawatnya, kita rapikannya, maka ini tidak ada, menurut saya lebih cenderung untuk tidak masuk pada kategori haram. Karena tadi niatkan kita adalah merapihkan, bukan mencukur habis. Ya. Makanya ada beberapa ulama yang sangat ekstrim, bahwa ketika ada seorang laki-laki yang diberikan jenggot, kemudian dia dicukur habis, maka haram hukumnya. Tetapi mesti saya tegaskan di sini, hadis larangan untuk kita mencukur janggut ini adalah bagi kita yang memiliki, ya, yang diberikan karunia Allah berupa janggut. Kenapa? Karena tidak semua laki-laki memiliki jenggot. Ya, sekali lagi ya, tidak semua laki-laki memiliki jenggot. Jadi ketika ada laki-laki yang karena melihat hadis ini supaya kita memelihara jenggot dan memberikannya, ketika dia tidak ada satu lembar pun bulu atau rambut yang tumbuh dari sekitar dagunya, kemudian dia ada keinginan yang sangat tinggi untuk meneladani sunnah Rasulullah dengan cara apa? Akhirnya dipaksa-paksakan. Yang tadinya tidak ada janggutnya, dia paksa-paksakan supaya tumbuh janggut dengan berbagai macam cara. Diberikan obat-obatan, yang obat-obatan itu mungkin akan mendatangkan dampak buruk bagi kesehatannya. Ditambah dengan alat-alat yang lain yang tentu saja ini akan menyulitkan dia sendiri. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa larangan untuk memotong janggut ini adalah bagi mereka yang memiliki janggut. Dan membiarkan janggut ini hanya bagi mereka yang punya. Bagi kita yang tidak memiliki janggut, maka tidak ada paksaan untuk memaksakan diri untuk menumbuhkannya. Saya kembali bahwa kesimpulan yang ingin saya tegaskan di sini adalah berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah, kemudian juga praktiknya para sahabat, ditambah dengan komentar para ulama, maka memotong janggut ini tidak sampai kepada haram. Sepanjang kita berniat untuk merapihkannya, ya, berniat untuk merapihkannya dan memeliharanya, ya, berniat untuk memeliharanya. Ini persoalan janggut mudah-mudahan bisa diketahui dan bisa membawa pencerahan untuk kita semua. Kemudian kita masuk persoalan yang kedua tentang bagaimana hukum menyemir rambut. Ya, ini sering kita lihat, sering kita dapati di kalangan anak-anak remaja dan pemuda, baik laki-laki maupun wanita, baik yang masih sendiri maupun bagi mereka yang sudah berumah tangga. Karena kita mengetahui bahwa meskipun seorang pasangan atau seorang istri yang sudah berhijab, tetapi bisa saja terjadi itu seorang istri karena niatnya ingin menyenangi hati suaminya dengan cara dia sedikit berhias dengan cara mewarnai rambutnya. Kita lihat seperti apa. Saya menggarisbawahi paling tidak ada empat motivasi seseorang ketika seorang itu menyemir rambutnya. Motivasi yang pertama, karena tumbuh uban, ya. Saya kira kita semua sudah paham. Mohon maaf, semoga Pak Ari tidak tersedia ketika saya menyebut uban, karena Pak Ari nampaknya sudah hijrah dari dunia hitam ke dunia putih ini.
Nampaknya seperti itu. Nah, jadi ada orang yang menyemir rambutnya karena banyak uban yang tumbuh di sekitar kepalanya. Ya, padahal saya ingin menyampaikan bahwa ada dua hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Saya hanya membacakan terjemahnya saja, bahwa uban yang kita miliki oleh seseorang itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Jadi uban yang dimiliki oleh seorang laki-laki maupun seorang wanita itu nanti suatu saat akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ketika kita membaca hadis ini, jangan lalu kita pikirkan dengan akal sehat kita. Bagaimana mungkin uban yang ada di sini kok bisa jadi cahaya? Ingat, dalam memahami sebuah hadis dari Rasulullah, perintah kita sebagai seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, kita terima. Ya. Kalaupun kita ingin mencari hikmahnya, silakan. Ya, kita cari hikmahnya. Yang kedua, bahwa nanti uban yang kita miliki ini nanti di hari kiamat akan menjadi wasilah kebaikan. Satu uban, kata hadis Rasulullah itu, akan menjadi satu kebaikan. Nah, persoalannya sekarang adalah di mana sisi hikmahnya, kok bisa uban itu bisa menjadi cahaya di hari kiamat, uban itu bisa menjadi salah satu wasilah kebaikan. Nah, kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika seseorang beruban, karena beruban itu umumnya bagi kita yang sudah menapaki usia-usia menjelang usia-usia lanjut ya. Ada usia 40 sudah mulai memutih rambutnya. Bahkan ada yang usia 30 sudah mulai memutih rambutnya. Ini memberikan hikmah kepada kita bahwa hidup kita ini tidak akan lama lagi. Salah satu nasihat yang paling berharga adalah kematian. Salah satu tanda datangnya kematian, salah satunya adalah dengan berubahnya organ-organ tubuh dari diri kita. Ya, mata yang tadinya jelas sudah mulai kabur, gigi yang tadinya lengkap sudah mulai permisi, pipi yang tadinya kencang sudah mulai kendur, ya, kulit yang tadinya kencang juga sudah mulai keriput, termasuk rambut yang tadinya hitam pekat, ya, mengkilap karena usia kita sudah semakin lanjut, akhirnya berubah warna yang tadinya hitam menjadi putih. Nah, inilah uban. Jadi ada orang yang menyemir rambut karena dia memiliki uban. Maka saya menghimbau kepada kita semua termasuk kaum muslimin wal muslimat, ketika ada uban yang tumbuh dari kepala kita, maka anjuran Rasulullah adalah membiarkannya. Kenapa? Karena uban itu nanti suatu saat di hari kiamat akan menjadi cahaya ya bagi seorang muslim dan muslimah. Motivasi yang kedua, karena mengikuti tren, ini yang biasa kita dapati di kalangan anak muda ini. Apalagi anak-anak yang remaja, anak-anak usia SMP dan SMA, bisa saja terjadi ada mungkin karena faktor gen ataupun ada faktor pertumbuhan yang mungkin berbeda dengan orang pada umumnya, sehingga di waktu-waktu usia yang masih relatif muda yang seharusnya belum saatnya dia ini menumbuh uban, tetapi ternyata di usia-usia belasan tahun, usia 20-an tahun, ternyata dia sudah menumbuh uban, sudah memutih rambutnya, atau mungkin karena penyakit, ya. Ada orang yang mengikuti tren. Ya, ada yang mengikuti tren, apalagi di kalangan anak muda nih, di komunitas-komunitas hobi-hobi yang biasanya lebih cenderung kepada musik dan hal yang lainnya, mereka suka mengikuti, apalagi kalau misalkan dia memiliki seorang fans pada seorang seleb, ya, yang seleb itu dia sengaja mengubah model rambutnya, mengubah warna rambutnya dengan cacat warna-warna tertentu, lalu dia ada keinginan untuk mengikuti tokoh yang dia kagum-kagumi. Akhirnya dia ubah warna rambutnya yang tadinya hitam menjadi warna-warna yang lain. Iyalah kalau satu warna mungkin kita masih bisa agak sedikit wajar melihatnya. Tetapi ketika ada orang yang mencat rambutnya dengan warna-warna yang tidak wajar, apalagi sampai warna pelangi, merah, kuning, hijau, dan seterusnya, ini yang menurut saya tidak wajar juga. Ya, ini alasan yang kedua, karena mereka mengikuti tren. Yang ketiga, ada juga mungkin
seorang pasangan, seorang istri atau seorang suami, apalagi misalkan seorang istri, ya, yang mungkin tentu saja dia mengubah warna rambutnya ini hanya di depan suaminya saja. Ya, meskipun dia berhijab, tapi kalau di dalam rumah mungkin karena dia bertemu mahramnya, ketemu dengan suaminya, karena ingin menyenangi hati suaminya, akhirnya apa? Dia sedikit merubah warna rambutnya yang tadinya misalkan hitam, ya, ini tidak ada kaitannya dengan uban, yang tadinya hitam dia warnai supaya suaminya itu lebih ada rasa tambah cinta kepada istrinya. Dan yang keempat, motivasi keempat, nah inilah yang paling penting yang dianjurkan dalam Islam. Ketika seseorang mengubah warna rambutnya adalah motivasinya adalah untuk membedakan dengan orang-orang kafir. Ini kembali ke prinsip yang tadi. Karena ada hadis yang bicara tentang hal itu secara lebih khusus. Ketika satu hari Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Rasulullah, beserta ayahnya namanya Abu Quhafah. Saat itu Rasulullah melihat Abu Quhafah ini atau ayah dari Abu Bakar As-Siddiq itu warna rambutnya itu semua sudah putih. Ya, semua sudah putih. Lalu apa kata Rasulullah? Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Ubahlah warna rambut ini tapi jauhilah warna yang hitam. Ya, ini hadisnya. Jadi Rasulullah pernah menyuruh ayah dari Abu Bakar As-Siddiq untuk mengubah warna rambutnya yang tadinya putih dengan warna yang lain, tapi dengan warna yang selain hitam. Kemudian yang kedua juga ada hadis dari Rasulullah, kata Rasulullah pernah mengatakan, Innal Yahud wan Nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menyemir rambut, maka selisihilah mereka dengan kita membedakan warna rambutnya. Ya. Nah, oleh karenanya, ada beberapa ulama yang lain yang berpendapat bahwa mengubah warna rambut itu, yang tadinya putih menjadi warna yang lain kecuali hitam, itu boleh dilakukan dengan beberapa kondisi. Misalkan kapan? Ketika dalam kondisi peperangan, itu dibolehkan. Apa tujuannya? Untuk sebagai salah satu strategi peperangan, ya. Kita bisa bayangkan kalau pasukan muslimin semua tua-tua, kemudian rambutnya juga serba putih, kalau tidak diwarnai dengan warna yang lain, orang mungkin akan kelihatan ketika kita sembunyi di balik semak-semak, kemudian hanya kelihatan kepalanya saja dan kebetulan rambutnya putih, dari pihak musuh akan menandai ini pasti musuh kita. Jadi kalau kita tidak warnai dengan warna-warna yang lain, maka ini akan menjadi bahaya jadinya. Maka kata para ulama, boleh dalam kondisi peperangan untuk kita mengganti warna yang tadinya hitam, yang tadinya putih menjadi warna yang lain, dengan catatan bukan warna hitam. Kenapa kok tidak dengan warna hitam? Karena kalau dengan warna hitam sama saja kita seolah-olah mengembalikan kondisi lagi seperti kondisi yang muda. Padahal saat itu kita sudah menyadari bahwa saat ini kita memang sudah tidak muda lagi. Warna rambut kita sudah berubah, yang tadinya hitam menjadi putih. Oleh karenanya, boleh seseorang itu untuk mengubah atau menyemir rambut dengan catatan pertama, ya, dalam kondisi peperangan. Yang kedua, untuk menyenangi hati suaminya itu boleh, ya, tetapi dengan dengan melakukan sesuatu yang wajar dan tidak berlebihan. Jangan sampai dengan yang rambut yang dimiliki itu diubah semua rambutnya dengan warna yang lain. Cukup dilakukan dengan wajar-wajar saja. Yang ketiga, kalau dia mengubah warna rambut hanya untuk mengikuti tren, nah inilah yang terlarang. Kenapa terlarang? Karena masuk dalam motivasi tadi. Ya, kita dilarang untuk mengikuti sebuah kaum. Kalau kita menyemir rambut dengan warna tertentu dengan alasan untuk mengikuti tokoh yang kita kagumi, untuk mengikuti salah satu public figure yang kita kagumi, maka jelas-jelas ini diharamkan. Ya, ini diharamkan. Nah, maka saya kembali bahwa kalau dengan motivasi yang tadi kita mewarnai rambut dengan warna-warna yang selain hitam, maka wallahu alam hukumnya mubah. Boleh-boleh saja dengan catatan tadi. Dalam kondisi peperangan dilakukan dengan sewajarnya dan tidak
untuk dengan mengikuti kaum-kaum tertentu atau maupun orang-orang tertentu. Namun demikian, kalau kita memiliki warna rambut yang sudah memutih, maka yang paling baik adalah membiarkannya dan tidak perlu kita untuk menyemirnya. Ya, karena inilah yang terbaik yang pernah Rasulullah berikan motivasi kepada kita bahwa uban nanti pada akhirnya akan menjadi wasilah kebaikan dan menjadi cahaya ketika nanti di hari kiamat. Wallahu alam, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan Pak Ari tentang persoalan hukum menyemir rambut dan memelihara janggut atau memotong janggut berdasarkan hal yang saya ketahui dan yang saya pahami. Itu saja Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Ari. Gini Ustaz, menarik kalau misalkan sudah ada hukum-hukumnya ya. Tapi ada pertanyaan juga dari teman-teman, kalau misalkan memang ada suatu regulasi atau aturan tidak boleh melihara jenggot gitu kan. Artinya dia mencukur jenggot itu memang bukan atas keinginan pribadi, tapi memang ada sesuatu hal yang membuat dia mencukurnya. Itu satu masalah jenggot. Lalu yang kedua, mengacu kepada Islam mengajarkan kita agar kita tampilan bersih dan juga menyenangkan agar orang melihatnya. Itu dalam konteks menyemir rambut tadi itu tetap tidak boleh ya kalau untuk atau penampilan gitu. Penampilannya kan bukan untuk mengikuti suatu kaum, tapi ya karena misalkan saya nih contohnya nih, karena saya dosen misalkan atau saya banyak bertemu dengan orang, karena umur saya juga belum terlalu tua-tua banget gitu lah. Coba saya mau menyemir rambut gitu dengan warna hitam. Itu bagaimana Ustaz kalau dengan pertimbangan itu? Baik, terima kasih. Yang pertama tentang kaum muslimin dan kaum muslimah terutama ya yang memiliki janggut, kemudian dia bekerja di salah satu instansi yang memiliki mekanisme atau aturan yang mengharuskan para karyawannya dengan cara memotong salah satu rambut dari bagian-bagian tertentu. Kita misalkan ambil contoh di tempat TNI ya misalkan, istilah militer, tempat-tempat militer. Saya jarang sekali menemukan seorang TNI yang berjanggut. Karena boleh jadi mungkin ini sudah sebuah merupakan aturan main atau ya disiplin dari seorang TNI untuk membersihkan tubuhnya dari berbagai macam bulu-bulu tertentu, terutama yang ada di beberapa tubuhnya. Ya, saya kembali ke yang tadi bahwa Muhammadiyah sekali lagi termasuk juga pendapat para sahabat tidak menghukumi menyukur jenggot itu sampai kepada kategori haram, ya, sampai kepada kategori haram. Apalagi sepanjang kita memotong janggut itu dengan niat, dengan motivasi untuk membersihkan diri. Karena terus terang, termasuk saya juga seorang laki-laki yang diberikan salah satu karunia berupa tumbuhnya jenggot, ya. Hampir setiap beberapa hari selalu tumbuh, ya, rambut di bagian dagu saya. Namun dengan adanya janggut ini, kebetulan mungkin saya termasuk orang yang ketika memiliki janggut agak sedikit lama, kemudian semakin dia menambah, kemudian dia semakin banyak, ada rasa yang bukan risih tetapi sedikit gatal, ya. Terus terang saya ketika memiliki janggut agak sedikit banyak, tumbuh rasa gatal di sekitar dagu saya, ya. Nah, maka tentu saja ini kan kita kembali lagi untuk niat membersihkan diri. Jangan sampai ketika kita sholat, kita menjadi tidak khusyuk lantaran kita terlalu banyak bergerak untuk menggaruk bagian-bagian tertentu termasuk di bagian ini, ya. Maka ini tentu saja akan menimbulkan mafsadat yang lain. Jadi ketika kita berniat untuk membersihkan diri dan bukan berarti untuk menyelisih sunnah Rasulullah, ya, karena dalam hal ini sunnah di sini bukan berarti kita diwajibkan, ya. Bahkan sampai-sampai tadi saya katakan menyukur juga bukan berarti haram. Ada yang menghukumi makruh dan ada yang menghukumi mubah. Jadi ketika kita mencukur janggut, apalagi ketika kita
bekerja di tempat-tempat tertentu yang mengharuskan kita bersih bagian muka kita dari bulu-bulu tertentu, entah di bagian pipi yang kita sebut dengan cambang, kemudian juga di atas mulut yang kita sebut dengan kumis sampai kepada jenggot. Motivasi kita di sana bukan berarti untuk menyelisihi sunnah Rasulullah, bukan berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah, tapi yang pertama tadi untuk membersihkan diri, yang kedua sebagai kita ketaatan kita kepada pimpinan kita yang kita memang sepanjang ini selama perintah mereka, peraturan mereka tidak membawa kepada unsur kemusyrikan, saya kira ini masih bisa diberikan batas toleransi. Kemudian yang kedua, tadi tentang menyemir rambut, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita menyemir rambut, maka upayakan dengan warna yang selain hitam. Jadi meskipun dengan niat kita untuk supaya mengembalikan lagi kondisi jiwa-jiwa muda kita, meskipun kita juga tidak terlalu tua-tua banget, ya. Saya merasa masih muda, tapi kok bisa begitu cepatnya tumbuh uban di sekitar kepala kita, kemudian supaya ada jiwa semangat muda yang lebih menggelora lagi, kemudian kita semir dengan warna hitam. Wallahu alam, saya lebih cenderung untuk tetap kita menghindari warna hitam. Ya, kenapa? Karena sama saja kita menolak apa yang datang dari Allah kepada kita. Jadi, kalaupun kita ingin mengubah warna rambut, maka hindarilah warna hitam dan silakan berpindah ke warna-warna yang lain. Insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita untuk bekerja, meskipun dengan warna yang selain hitam. Misalkan warna merah agak sedikit kecoklatan, dan mungkin warna-warna yang lainnya. Yang penting, berdasarkan beberapa hadis yang tadi, selain warna hitam. Dan saya tidak menemukan hadis maupun pendapat para sahabat, pendapat para ulama mazhab yang membolehkan dengan warna hitam dengan alasan apapun. Bahkan Ormas Muhammadiyah lewat Majelis Tarjihnya, saya tidak menemukan fatwa mereka yang membolehkan disemir dengan warna hitam, dengan alasan apapun. Jadi boleh kita disemir, tapi sekali lagi hindarilah yang warna hitam. Allah alam, hari itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tapi Ustaz, kalau misalkan kita belum tahu nih, baru hari ini misalkan saya tahu, itu artinya yang kemarin-kemarin itu tidak menjadi suatu hukuman misalkan gitu ya. Misalkan belum mengetahui hukumnya gitu kan. Baik, jadi gini Pak, ada yang ingin saya jelaskan. Ada satu hadis yang pernah merangkan, Rasulullah pernah mengatakan, Rufi al-qalam an salas. Diangkat pena dari 3 golongan orang. Maksudnya diangkat pena ini apa? Tidak ditulis sebagai sebuah dosa. Tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Bagi siapa? 3 orang. Pertama, anis sobi hatta yablughu. Anak kecil sampai dia akil balik. Jadi kalau ada anak kecil yang berbuat salah dan dosa, itu tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Ya. Kemudian siapa lagi? Anin naim, terhadap orang yang tidur sampai dia sadar. Jadi kalau ada orang yang tidur, kemudian dia mengigaunya sambil memukul orang di sebelahnya, maka tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia di luar kesadaran. Yang ketiga, orang yang tidak waras sampai dia sembuh. Orang yang gila, ya, kalau orang gila melakukan perbuatan yang terlarang, maka ya tidak bisa kita salahkan, dan dari sisi hukum negara juga tidak bisa terkena hukum pidana. Kenapa? Karena dia hilang akal. Nah, maka saya mengkiaskan ke sana dalam artian kita memang betul-betul hilang, tidak memiliki wawasan, tidak memiliki pengetahuan, dan belum sampai kepada kita ilmu. Ketika belum sampai kepada kita ilmu, tapi kita juga ada usaha untuk terus mau belajar, maka hal-hal yang pernah kita lakukan di masa-masa sebelumnya yang dilandasi dengan ketidaktahuan, maka insya Allah Allah akan mengampuni, Allah akan memaafkan. Saya ingin memberikan contoh yang lain. Imam Abu Hanifah pernah memberikan fatwa yang sedikit ngawur.
Imam Abu Hanifah, kita bayangin ya, seorang imam besar Abu Hanifah pernah memberikan fatwa yang sedikit ngawur. Apa fatwanya? Kata Imam Abu Hanifah, seseorang yang menikah tanpa wali itu sah. Ya, seseorang yang menikah tanpa wali itu sah. Kenapa? Karena dikiaskan dengan jual beli. Orang jual beli tanpa wali juga itu dianggapnya sah. Nah, padahal ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang menikah tanpa wali bahwa batil dalam sebuah hadis. Seseorang yang menikah tanpa wali maka nikahnya batil sampai 3 kali dikatakan. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah berfatwa seperti itu? Boleh jadi beliau belum menerima hadis yang tadi. Artinya apa? Belum sampai ilmu kepada dia. Nah, ketika dia belum menerima hadis itu, kemudian dia sudah berfatwa, maka tidak akan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Apalagi bagi seorang mujtahid. Dalam kaidah itu dikatakan, seorang mujtahid itu kalau dia berfatwa, kemudian fatwanya salah, maka dia dapat 1 pahala. Tapi kalau fatwanya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi bagi siapa? Bagi seorang mujtahid. Bagi kita yang bukan seorang mujtahid, kalau mendapati bahwa fatwanya itu salah, kita tidak boleh mengikuti. Ya, kamu kok nikah nggak ada walinya? Oh, ada fatwanya Imam Abu Hanifah. Nah, jelas-jelas itu fatwa Imam Abu Hanifah batil, maka tidak boleh kita untuk mengikuti fatwa tersebut. Nah, maka saya kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah di luar dari wawasan keilmuannya, karena boleh jadi saat itu belum sampai ilmu kepada dia. Maka sama dengan kondisi apa yang tadi Pak Ari tanyakan, ketika saat ini, detik ini kita baru tahu bahwa ini ternyata tidak boleh, ini ternyata dilarang, ini ada hadisnya, ini ada dasarnya. Lalu kemarin pernah saya lakukan, dan saya lakukan itu memang betul-betul belum sampai ilmu kepada saya, belum sampai hadis kepada saya, maka insya Allah itu akan mampu. Seperti itu, Pak. Baik, Ustadz. Mungkin yang terakhir, ini apa kiat-kiat dari Ustadz agar kita itu bisa istiqomah mengikuti ajaran Islam dan ajaran-ajaran dari Rasulullah, sampai hal-hal sekecil mencukur jenggot sama mewarnai rambut pun ternyata diatur ya dalam Islam itu. Nah, bagaimana caranya, kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah sampai tidak goyang-goyang lagi nih, karena memang kan di lingkungan kita kan sekarang sudah banyak ya, terutama anak-anak muda yang sekarang luar biasa bahasanya itu perang pemikiran dan segala macamnya gitu. Ini bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah di jalan Islam, terus berperilaku seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Saya kira jawabannya sederhana, satu dengan cara kita belajar. Dengan cara kita belajar terus menggali ilmu-ilmu agama. Dengan kita banyak belajar, dengan kita sering duduk di majelis-majelis taklim, dengan kita sering menghadiri kajian-kajian, semakin banyak hal-hal baru yang baru kita ketahui. Boleh jadi dahulu pada masa-masa sebelumnya kita banyak menabrak hal-hal yang dilarang oleh agama karena disebabkan hal itu tidak kita ketahui. Nah, maka untuk mengikis hal itu tidak ada cara yang lain selain kita menumbuhkan semangat untuk mau belajar agama. Ini yang saya kira belum ditumbuhkan oleh di kalangan anak-anak remaja dan pemuda sekarang, sehingga mereka lebih cenderung untuk terus mengikuti apa yang berlaku di masyarakat, apa yang datangnya dari dunia barat, kemudian mereka ikuti tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya Islam sudah memberikan aturan itu. Maka dengan adanya kajian-kajian keilmuan yang ada di beberapa tempat, di kampus, di sekolah, di masjid, di musola, maka kewajiban kita adalah hadir di kajian itu. Seorang mahasiswa ketika ada pembelajaran keagamaan, hadir menyimak supaya kita mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan. Nah, dengan cara seperti itu, maka insya Allah semakin sering kita banyak belajar, semakin sering kita banyak mengetahui, maka insya Allah kita akan semakin yakin bahwa apa yang dituntunkan berupa agama Islam ini sampai kepada hal yang terkecil ini pada dasarnya adalah untuk kebaikan umat Islam bersama-sama dan untuk kebaikan kita bersama-sama. Tinggal selebihnya kita banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh,
dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena bagaimanapun yang namanya ilmu bisa saja akan luntur ketika kita tidak mau untuk mendekati orang-orang yang soleh. Maka kita kewajibannya adalah banyak mendekati orang-orang alim, mendekati orang-orang yang baik, mendekati orang-orang alim ulama, para ustadz, supaya kita banyak mendapatkan pencerahan. Dengan demikian, maka insya Allah kita bisa mendapatkan banyak pencerahan, mendapatkan banyak siraman rohani dari mereka, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini, karena saya pun baru menahu bahwa ternyata mewarnai rambut itu tidak boleh ya. Terima kasih Ustadz, semoga sehat selalu dan terima kasih telah mengunjungi Remeh Temeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.